Halo Sobat Jantung, perkenalkan saya Dr. Susetio Atmojo, dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Sobat Jantung, mungkin banyak yang sudah memahami bahwa kondisi hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat menimbulkan komplikasi di kemudian hari, baik berupa komplikasi penyakit jantung, stroke, ginjal, bahkan mengakibatkan kematian di kemudian hari jika tekanan darahnya tidak terkontrol atau dibiarkan tetap tinggi. Namun, banyak dari kita, individu dewasa yang masih bertanya, apakah perlu melakukan pemantauan tekanan darah secara berkala? Jadi, Sobat Jantung, bagi individu dewasa tanpa faktor risiko kardiovaskuler apapun, seyogianya tetap melakukan pengecekan tekanan darah setidaknya setahun sekali. Tetapi bagi individu dewasa dengan faktor risiko kardiovaskuler bisa berupa hiperkolesterol, diabetes, merokok, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, maupun adanya kondisi hipertensi pada keluarga, boleh melakukan pengecekan tekanan darah lebih sering dari itu. Poin pertama yang paling penting dalam pengukuran tekanan darah adalah melakukan pengukuran tekanan darah secara benar dan sesuai. Di antaranya, kita melakukan pengukuran tekanan darah dengan posisi duduk nyaman, di tempat yang tenang, dengan alat tensi digital yang tervalidasi, dengan ukuran cuff yang sesuai, dan kita upayakan posisi cuff sejajar dengan jantung. Kemudian kita tidak berbicara, tidak sehabis makan, maupun tidak sehabis konsumsi kafein, serta tidak sehabis olahraga setidaknya 30 menit sebelum pemeriksaan. Lalu ada pertanyaan, kenapa dok tekanan darah kita berfluktuasi atau beda-beda angka yang tampil di layar monitor alat tensi kita? Jadi Sobat Jantung, tekanan darah memang bukanlah suatu nilai yang statis, tetapi suatu nilai yang berubah-ubah atau berfluktuasi dari hari hingga tahun. Perubahan tekanan darah ini kita sebut sebagai variabilitas tekanan darah. Variabilitas tekanan darah jangka pendek dari menit hingga hari, maupun variabilitas tekanan darah jangka panjang dari bulan hingga tahun, memang itu merupakan hal yang secara normal ada pada pengukuran tekanan darah. Pada saat ini, banyak studi yang mengkaitkan variabilitas tekanan darah dengan komplikasi kardiovaskuler maupun kematian akibat hipertensi. Oleh karena itu, sebenarnya sangat penting bagi kita, pasien hipertensi, untuk melakukan evaluasi terhadap variabilitas tekanan darah diri kita. Bagaimana cara kita untuk mengevaluasi variabilitas tekanan darah kita? Variabilitas tekanan darah jangka pendek bisa dipantau dengan pemeriksaan ambulatory blood pressure monitoring atau ABPM. ABPM sendiri yakni suatu alat yang dipasangkan atau dipakai seseorang, di mana alat ini secara otomatis akan mengukur tekanan darah seseorang setiap 30 menit dalam 24 jam. Sehingga kita bisa mengetahui fluktuasi tekanan darah kita baik pada pagi, siang maupun malam hari, serta mengetahui rata tekanan darah kita dalam 24 jam. Dengan alat ini, jelas akan tegak apakah kita memiliki hipertensi atau tidak, dan bagaimanakah variabilitas tekanan darah kita. Variabilitas tekanan darah dalam jangka menengah, hari ke hari, bisa dilakukan penilaian secara mandiri oleh pasien dengan melakukan home blood pressure monitoring atau HBPM, di mana pasien secara mandiri melakukan pengukuran tekanan darahnya di rumah dengan menggunakan tensimeter digital yang dimilikinya pada pagi dan sore atau malam hari, dari hari ke hari, dan kemudian dicatatnya dan ditunjukkan kepada dokter. Jadi secara sederhana akan sangat bermanfaat bagi seseorang yang dicurigai hipertensi atau sudah mengalami kondisi hipertensi untuk melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri di rumah pada pagi dan sore atau malam hari untuk menentukan apakah memang yang bersangkutan memiliki kondisi hipertensi, dan juga yang kedua untuk menilai variabilitas tekanan darah pada dirinya. Demikian bahasan terkait hipertensi dan variabilitas tekanan darahnya. Jika Sobat Jantung memiliki pertanyaan terkait kondisi hipertensi maupun variabilitas tekanan darah, maka Sobat Jantung dapat berkonsultasi kepada dokter Sobat Jantung sekalian. Demikian dan salam sehat untuk kita semua.